Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menunaikan aktivitas dengan baik. Hingga sekarang sudah dapat dipastikan bahwa mereka yang akan menunaikan ibadah haji dengan visa mujamalah atau furoda dipastikan sudah tidak bisa berangkat lagi. Artinya sudah tidak bisa berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Karena pemerintah Arab Saudi sudah menutup visa sejak tanggal 26 Mei 2025. Kabar ini antara lain juga disampaikan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. Tetapi memang pada tahun ini pemerintah Arab Saudi itu ingin orang yang menunaikan ibadah haji itu benar-benar yang menggunakan visa haji. Ini juga mungkin untuk melihat apakah nanti juga kejadian seperti ini atau peraturan seperti ini akan diberlakukan pada tahun 2026, yaitu tidak ada visa mujamalah dan tidak ada visa furoda, yang adalah visa haji. Karena dengan visa haji, jadi ternyata dengan visa haji terlihat kemampuan Mekah untuk menerima jamaah haji yang resmi dengan menggunakan visa haji. Dan siapa tahu juga dengan aturan tidak mengeluarkannya visa mujamalah dan furoda itu, kuota haji Indonesia di tahun depan akan bertambah gitu ya. Mungkin bisa bertambah 240.000 atau berapa ya kan. Karena sebenarnya juga memang mungkin dengan tidak dikeluarkannya visa furoda itu untuk mengurangi jumlah jemaah yang menunaikan ibadah haji. Jadi benar-benar murni visa hajinya. Kalau tahun-tahun yang lalu itu kan banyak yang orang menunaikan haji bisa dengan pokoknya peraturannya tidak sesulit sekarang ini, sehingga istilahnya pakai furoda dan lain-lain, visa kerja juga bisa berangkat haji. Tetapi juga seperti disebutkan oleh Mukimin Indonesia yang ada di Madinah, yaitu Kang Erwin itu bercerita betapa dia itu merasakan kesulitannya karena ketatnya aturan pemerintah Saudi terhadap pelaksanaan haji tahun ini. Dia sendiri itu mengaku masih menunggu turunnya visa tersebut itu, padahal dia sudah tinggal di Madinah, gitu kan. Berikut ini cerita Kang Irlan dan Kang Erwin yang mukim di Madinah, keduanya mukim di Madinah, bercerita tentang ketatnya aturan haji yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk tahun 2025. Video ini saya ambil dari channel Kang Irlan. Oke Kang Erwin, kita langsung aja untuk membahas tentang hajian tahun ini, tahun 2025 ya. Kita melihat yang saat ini kota Mekah bener-bener ketat banget, seketat-ketatnya, karena memang untuk mengurangi orang-orang di sana khusus yang menggunakan visa haji saja Kang Erwin, khusus yang haji resmi ya. Iya Kang. Jadi kalau untuk sekarang itu haji tahun ini tuh emang ketat banget ya. Iya. Jadi sekarang pemerintah Saudi pengen benar-benar yang masuk kota Mekah yang haji tahun ini pengen resmi semua Kang. Resmi semua, iya. Betul. Makanya sekarang banyak sekali jemaah-jemaah yang menurut informasi berita-berita ya, sampai ditangkap, banyak yang tangkap, digedor, langsung dibuang ya ke kota-kota lain seperti ke Jeddah, ke
Pokoknya yang keluar dekat Mekah aja ya. Iya, Seperti betul itu. sekali. Dan memang kita tidak bisa nge-share melalui video ini. Termasuk kita lah konten kreator kalau misalnya nge-share video-video yang penangkapan, yang gerebekan gitu, itu sebenarnya larangan ya. Iya, Ada sebenarnya bukan larangannya. nggak mau sih nge-share video-video seperti itu, tapi gimana sih kan itu kalau kita sebagai konten kreator itu bahaya juga, Bahaya. apalagi kalau channel-channelnya udah besar, Iya. sekali viral wah langsung ketahuan itu. Lalu ketahuan langsung dicari kita. Iya, makanya kita yang tinggal di Saudi ini nggak bisa sembarangan Nggak bisa upload sembarangan video, upload video, terus betul. benar-benar disaring Iya. lah gitu. Betul. Iya. Nah, Kemarin juga menurut informasi beberapa orang yang ditangkap polisi karena menyebarkan video-video tentang penggerebekan, tentang cara bekerja polisi di sini. Itu nggak boleh. iya benar Nggak boleh ya, Iya. videoin. Iya. Oh ya Kang Erwin, kita langsung aja ke pembahasan. Boleh, silakan. Kang Erwin ini kan insya Allah mau hajian tahun ini ya? Iya. Sudah daftar kan? Insya Allah untuk kajian tahun ini sudah daftar, tapi sekarang masih ada kendala juga, Kang. Lah, kenapa Iya. kendalanya? Jadi kendalanya itu gini, meskipun kita tinggal di Saudi, tepatnya saya tinggal di Madinah, Iya. susah juga dapetin tasrihnya itu, Kang, dari aplikasi nutupnya itu. Iya. Soalnya yang saya daftar itu kan di Syarikah namanya itu perusahaan lah. Syarikat itu perusahaan Iya. atau kantor ya? Iya. Itu yang daftar itu 1.000, Kang. 1.000 orang 1.000 orang. di perusahaan itu. Di perusahaan ini, Iya. ya 1.000 orang. Jadi untuk ini apa? Untuk syarikat saya ini tasrihnya masih belum keluar semua, Oh, hanya belum keluar semua. baru setengahnya yang keluarnya itu. Oh, gitu. Ya. Dan mudah-mudahan di minggu ini, minggu terakhir ya, di Iya. sebelum tanggal 1 Zulhijjah, mudah-mudahan Iya. udah keluar juga lah. Ya. Punya Kang Erwin sendiri udah keluar apa belum? Nah, punya Erwin belum keluar nih, Kang. Belum keluar juga. Iya. Padahal daftarnya udah lama perasaan. Iya. Padahal daftar itu kalau nggak salah nomor ke 37. Ke 30. Fadol. Punya kita berapa? Ke Ntar dulu, mohon maaf. Nomor berapa ya, kita? nomor genep 66. Ya. Nah gini Kang, padahal ini Erwin tuh sama temen Iya. daftar itu pertama. Iya. Dia itu namanya itu si A lah. Iya. Beliau itu kuliah di Masjid Nabawi, Oh. Kuliatul Haram. Iya. Itu daftarnya pertama nomor 1. Tapi sekarang dia yang terakhir belum dapat Masih tasrihnya. belum dapat tasrih. Iya. Kendalanya apa itu kira-kira? Kan saya juga masih belum paham juga sih apa kendalanya gitu. Cuma kemarin ada kendala dari dari yang belum vaksin. Iya. Minimal divaksin itu harus 2 kali Kang di sini itu. Oh, vaksin Iya. harus 2 kali. Kalau belum vaksin kita nggak bisa dapatin tasreh. Ya, Oh, terus gitu, syaratnya ya? Iya syaratnya. Terus ada kendala lagi dari ikomah. Iqomah. Fadol. Kendala lagi dari iqomah ya? Ya. Kita dulu ya. Kenapa iqomahnya? Nah, Harus jadi dari aktif ya? bukannya harus aktif Bang. Jadi ikomahnya itu persyaratan tahun ini tuh beda seperti tahun yang kemarin. Kalau yang tahun kemarin itu daftar yang penting ikomah hidup aja. Iya. Nah kalau sekarang minimal 2 bulan masih hidup. Hidupnya 2 bulan ya Iya, minimal. hidupnya 2 bulan. Kalau misalnya sebulan udah mau mati, itu nggak kita ditolak dari aplikasi nusuknya itu, Kang. Iya, iya, iya. Makanya kalau di sini yang mau haji juga susah juga sih. Agak susah untuk tahun ini ya. Iya, agak susah. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya ya enggak? Iya. Tahun-tahun sebelumnya itu cukup kita untuk menjadi petugas haji atau iqomah yang masih aktif. Bahkan banyak juga yang dari Mekah mah tinggal berangkat aja, jalan kaki pun banyak Kang Erwin. Tapi Iya. untuk tahun ini memang benar-benar diperketat ya, nggak bisa seperti itu lagi. Iya, Sebenarnya tahun kemarin itu udah ada peraturan seperti itu ketat, cuman masih ada aja yang lolos. Gitu. Nah kalau untuk 2 tahun sekarang itu Kang, biasanya dulu Erwin haji ke Mekah, biasanya sama kawan-kawan berangkat aja. Iya. Iya. Biasanya langsung berangkat aja kan Langsung ya? berangkat aja. Nah untuk tahun ini udah gak bisa Kang. Tahun kemarin juga ada temen juga yang biasa ngeberangkatin haji juga gitu ya. Iya. Itu sampai 12 high-S 12 mobil high-S dari Madinah sini. dari Madinah nggak bisa masuk, makanya Ditahan ya? iya itu alhamdulillah itu diusir. Gimana kalau misalnya didenda itu Oh iya. lebih bahaya itu. Iya. Itu tahun kemarin, cerita tahun kemarin ya? kemarin hajian itu. Iya, iya. Itu teman Kang Erwin ya? Iya, pokoknya tahun kemarin gagal juga hajian karena ya ketat. Tangkap ya? Iya. Tapi nggak didenda nggak? Nggak denda, cuma dibilang harus balik lagi ke Madinah. Oh gitu. Iya, itu masih untung suruh balik. Gimana Iya. kalau dipoto Iqomahnya. iqomahnya satu persatu dendaannya 20.000 rial, 10.000 rial, Iya, iya, iya. Iya, itu- Berarti kalau dipoto iqomah itu biasanya kena denda ya? kena denda. Iqomah itu KTP ya? Iya KTP. Jadi Iya, iya. di sini itu sekarang polisi-polisi Saudi itu gak banyak ngomong Kang. Kita kalau melakukan pelanggaran, wen igomah, langsung dipoto pergi aja. Nanti Iya, iya. 2 jam kemudian langsung Tiba-tiba datang SMS. datang SMS dendaan Iya, ya? dendaan. Garamah namanya itu ya? Iya garamah. Nah itu yang paling ngeri itu. Nah kalau kita udah dapat garamah, Iya. itu kita kalau mau perpanjang ikomah, mau beli tiket kereta api, pokoknya nggak bisa. Nggak bisa ya? Harus dibayar dulu. Oh iya, iya benar. Benar itu. Dendaan Pulang itu. pun nggak bisa kita ke Indonesia? Nggak bisa, harus meskipun
punya dendaan 1 real pun nggak bisa kan, harus dibayar. Iya betul. Itu cerita haji tahun kemarin ya, dan Iya. tahun ini Masya Allah nih ya, Allah Akbar ini. Iya. Pokoknya Iya. untuk tahun ini jangan coba-coba ngoboy aja. Iya. Resikonya luar biasa. Dendanya lebih gede lagi. Iya nggak? Berapa sekarang dendanya tuh? Nah kalau kemarin itu pas percobaan itu dendanya asin alep 20.000 real. 20.000 real. Nah sekarang ada informasi lagi tanggal Iya. 28 sekarang itu 100.000 real kan, Mia alep. 100.000 real, berarti Iya. sekitar 400 Jutaan. jutaan dendanya. Lebih, 450 juta. Iya, pokoknya sekarang harus hati-hati, jangan masuk kota Mekah lah kalau nggak punya Iya. tasreh. Betul. Ya, soalnya dendaannya nggak main-main sekarang. Iya. Antara tasreh dan tasreh haji dan tasreh dakhil Mekah itu beda lagi kan Erwin? Iya beda. Ya, kalau tasreh dakhil Mekah itu hanya khusus untuk masuk ke aja. Mekah, tidak bisa haji. Tapi kalau udah tasreh haji, Iya. bisa berarti untuk melaksanakan haji. Iya, hajian tahun ini kan ambilnya yang resmi kan ya? Iya. Dari Syarikah. Ya, yang paket berapa? Ini dari Syarikah Al-Haji ada beberapa paket sih Kang. Cuma Erwin ambil paketnya yang sedang-sedang aja lah. Yang sedang. Karena biayanya lumayan juga. Iya. Jadi untuk biayanya, untuk hajian tahun ini ya, Erwin ambil paket yang sedang itu cuma 9.500 Kang. 9.500 real. Iya. Kalau dihitungkan ke rupiah berarti? Berapa ya kalau dihitungin ke rupiah? Coba Coba kita hitungkan. Kita Iya. buka kalkulator dulu ya. Iya. Nah, 9.500 ya. Iya. Dikali 4.400. 41.800.000. Nah, itu yang 9.500. Iya. Ada juga yang lebih mahal dari itu ya. Ada yang paketnya sampai 15.000. 15.000. Iya. 15.000 real ya. Iya. Kali 4.400. 66 juta tuh. Terus ada yang lebih murah juga Kang. Ada juga. Yang paketnya itu 5.000. Paket 5.000 ya. Ya, cuma kalau paket yang itu tuh kita nggak ada transportasi. Oh, fasilitasnya Jadi kita berarti. cuma tasrehnya aja. Dapat tasreh doang, itu 5.000 ya. Iya. Tapi kalau untuk sekarang tasreh yang harga murah itu susah banget dapetinnya, itu heran banget Kang. Kemarin ada buka 1 hari, Erwin cek, Iya. pas sejam kemudian udah full Oh, udah dari penuh ya. aplikasi nusuknya itu. Iya, iya. Itu tasreh yang kalau nggak salah harganya 5.000-an, antara 5.000 6.000-an lah seperti itu. Iya. Itu yang paling murahnya. Iya. Makanya sekarang lebih enak daftarnya ke Syarikah aja. Ke Syarikah langsung ya. Iya. Di sini juga banyak kan Syarikah untuk daftar haji ya, bukan cuma satu Syarikah aja. Banyak banget di sini Syarikah. Jadi kita bisa milih ya. Iya, dan kebetulan Erwin pengennya hajian tahun ini insya Allah ya, mudah-mudahan turun tasrehnya gitu. Amin. Sekarang pengennya sama orang-orang Indonesia. Iya. Ya, jadi yang Erwin pilih itu sekarang kebanyakan mukimin semua kan. Oh, permukimin Iya. orang-orang Indonesia yang Iya. tinggal di sini. Iya, tapi kebanyakan mahasiswa yang kuliah-kuliah di Kuliatul Haram di Masjid Nabawi. Iya. Iya. Terus ada juga syarikah yang lain. Kalau syarikah yang lain itu kebanyakan orang-orang luar yang hajinya seperti orang Saudi, orang Mesir, orang Pakistan. Iya. Tapi Erwin nggak mau, lebih enak sama Indonesia aja. Sama Indonesia ya. Iya. Terus kan nanti yang bimbingnya juga orang Indonesia juga. Oh, ada yang bimbingnya juga, ada Iya. petuifnya. Gitu. Terus kalau untuk hajian yang resmi itu Kang sebenarnya harus matang juga tuh diambilnya itu. Maksudnya gimana? Soalnya gini, kita di sini itu cuma dikasih jatah ya kan, selama 5 tahun itu cuma 1 kali kan hajian itu. 5 tahun sekali ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita iseng-iseng buka aplikasi, daftar sendiri, udah daftar terus ada halangan apa, wah itu gawat banget, nanti kita harus nunggu 5 tahun. Ya kalau kita udah daftar, udah dapat apa, jangan sampai di cancel. Nanti kita nggak bisa haji lagi. Oh iya. Kecuali kalau tahun-tahun sebelumnya gitu ya, hajian itu ya agak-agak renggang. Iya, betul, betul. Hajian bisa dibilang istilahnya ngoboy lah. Malahan ada temen juga yang sampai tiap tahun hajian itu. Iya, benar. Kalau sekarang mah udah Sekarang mah susah. perlu hati-hati ya. Iya. Kemarin juga dapat kabar informasi dari teman-teman di Mekah, beliau itu kena denda karena bukan menggunakan visa haji datang ke Iya. sini. Jadi ada orang datang ke sini itu masih menggunakan visa ziarah. Sejarah. Visa ziarah masih aktif, dia nggak pulang ke Indonesia. Iya. Akhirnya ditangkap lah sama polisi. Iya. Didenda itu 20.000 real. 20.000 real ya. Iya, langsung datang ke SMS-nya. Iya. Iya, jadi- itu kemarin ya? Kemarin malam. Kemarin malam. Iya, masih baru ini. Iya. Saya juga dari temen nih kabarnya SMS langsung ke sini nge-WhatsApp gitu. Ya Allah, kasihan. Kasihan juga ya, pokoknya jangan macam-macam lah sekarang. Kalau untuk hajian tahun ini atau tahun depan untuk calon-calon jemaah haji ya, diusahakan ambil yang resmi aja gitu. Resmi aja Iya. ya. Iya, Soalnya betul. kalau ambil yang banyak kan Kang, dari travel umroh itu yang nawarin hajinya itu dengan fasilitas ini, Iya. fasilitas ini, ikan-ikan bagus lah. Iya. Padahal udah itu tuh dikasihnya visa ziarah doang. Ya Allah. Nah, kalau udah di sini kadang kalau udah kena masalah dia suka ngumpet itu, kabur juga. Tanggung jawabnya. Iya. Ya Allah, Nah, terus kasihan. itu harganya juga kan nggak main-main, ratusan juta juga itu. Ratusan juta ya. Iya. Uang habis ratusan juta, kemudian datang ke sini nggak bisa haji.
dan tangkap polisi, deportasi juga. Aduh, kasihan banget ya. Kasian banget itu. Soalnya di Saudi itu hukumnya itu nggak main-main, di sini nggak bisa dibayar pakai uang gitu ya. Biasa ya. Kalau misalnya ada peraturan dari kerajaan sini, kalau udah gitu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain Nggak bisa ya. ngapa-ngapain. Harus ikut aja. Iya. Gitu. Ya kita sebagai orang pendatang di sini ya harus menaati peraturan pemerintah sini. Iya. Jadi sudah terjawab sekarang pertanyaan dari teman-teman, apakah mudah untuk orang yang tinggal di Saudi khususnya untuk berangkat haji? Tadi sudah Kang Erwin jelaskan ya, meskipun kita tinggal di sini untuk daftar haji pun sekarang agak susah ya. Iya, agak susah. Tasrehnya nggak keluar-keluar. Kang Erwin ini meskipun udah dari jauh-jauh hari daftar untuk haji sampai saat ini masih belum keluar juga tasrehnya, bahkan sudah bayar ya? Ya udah bayar. Sudah full semua Udah bayarnya. full semua. Tuh, Sekarang kita- bayar sudah full. Iya. Jadi banyak paket pilihan, ada yang 5.000, kalau 5.000 real itu berarti hanya tasrehnya saja. Kalau 9.500 udah dengan fasilitas dan transportasi. Iya. Yang 55 juta itu apa tadi? Yang 14.000 Yang 15.000 itu berarti sekitar 66 juta ya. itu bisa dibilang haji yang fasilitasnya paling bagus Yang lah. paling lengkap berarti fasilitasnya. Iya. Jadi untuk kita pun yang tinggal di sini tetap proses juga untuk haji, Iya. tetap bayar itu maksudnya di jalur yang resmi ya. Iya, jalur resmi. Kalau dulu pengalaman saya cukup kita untuk menjadi petugas haji itu udah bisa hajian Kang Erwin. Terima kasih banyak Kang Erwin ya Iya, atas sama-sama. informasinya. Mudah-mudahan Kang Erwin tasrehnya segera keluar agar bisa hajian tahun ini. Amin. Nah selain Kang Erwin masih ada lagi nggak teman-teman yang belum keluar tasreh? Nah, Masih jadi banyak kan? sekarang cuma ada beberapa aja sih. Sekarang yang keluar itu mungkin setengahnya lagi lah. Setengahnya lagi. Iya, jadi tiap hari sekarang diinput oleh syarikahnya itu. Iya, ini sebenarnya waktunya udah mepet banget Udah ya. mepet. Udah mepet Iya. banget ini. Iya, mudah-mudahan minta doanya aja. Mudah-mudahan hajian tahun ini pengen ambil hajian yang dari pemerintah ya. Iya. Yang jatah khusus dari aplikasi Nusuk. Mudah-mudahan turun aja tasnya ya untuk Amin. buat semuanya. Minta doanya. Oh, ini di unboxing nih. Unboxing aja langsung, udah Oh. agak lapar nih. Bukain Kang Rewin. Ya, jadi Buka. hari malam ini sama Kang Ilan Iya, mau makan dulu. makan malam ya. Sama Dujat Al-Faham nih. Tuh. Bismillah. Ini ayam alfaham. Ini makannya di apa namanya? Disekaligusin, makan pagi, makan siang dan makan malam ini. Jadi Iya. makannya satu kali. Masya Allah. Oke, terima kasih Kang Erwin ya. Sama-sama, Atas sama-sama. informasinya. Kita mau lanjut makan dulu ya teman-teman ya. Coba Kang Erwin dicicipin dulu. Silakan. Yes, Bismillah. Bismillah ya. Tuh, kita cicipin dulu. Nah, ini ayamnya ya. Ayam alfaham. Ayam Al-Faham. Tuh, nasinya seperti ini. Bismillah. Masya Allah. Baik, itulah informasi dari Kang Erwin tadi. Mudah-mudahan dengan tayangan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sudah terjawab sekarang. Jadi luar biasa untuk bisa hajian tahun itu agak susah ya, Agak sulit. susah juga. Saya pun Kang Erwin yang igomahnya mukimin Mekah, nggak bisa sembarangan masuk Mekah. Iya. Untuk tahun ini aja nih. Tahun ini aja, Tahun-tahun sebelumnya luar biasa kita bebas. Yang penting aktif igomah, kemana aja bebas. Iya. Iya. Jadi sekarang juga ya Kang Ilan yang ikomanya itu provinsinya Mekah. Sekarang juga susah banget. Susah untuk masuk Mekah. Kalau Mekah itu harus Terkecuali, punya apa tasreh Sedang dahulu Mekah. Mekah ya. Terkecuali sudah selesai haji, barulah Iya. kita bisa masuk lagi nanti ke sana. Ya, kita doakan dulu untuk teman-teman semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan yang menonton video ini diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dan bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh dengan Amin. resmi ya hajinya. Amin. Amin. Yuk, Kang Erwin, kita lanjut Ayo, makan dulu. Ya, silakan sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.